warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pinter banget. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu mau menjelaskan dulu nih. Ibu mau mengingatkan tentang 3M. Apa ya 3M itu? Menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Cakep bener, keren kalian semua. Nah, Ibu mau tahu nih, gimana sih teman-teman belajar di rumahnya? Baik dong ya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Sebelum itu, Ibu mau memperkenalkan nih teman-teman Ibu. Simak. Oke, sebelum kita mempelajari materi hari ini, yuk kenalan dulu dengan guru-guru yang cantik dan juga imut ini. Yang pertama, ada Ibu Tresna Ningsi dengan NIM 190-1025-114. Yang kedua, ada Ibu Sarania dengan NIM 190-1025-006. Yang ketiga, ada Ibu Ulfa Lutfiah dengan NIM 190-1025-028. Yang keempat, ada Ibu Arifah Setianingsi dengan NIM 190-1025-184. Yang kelima, ada Ibu Nisa Askia dengan NIM 190-1025-172. Yang keenam, ada Ibu Syifa Cahya Mujadidah dengan NIM 190-1025-376. Dan yang terakhir, ada Ibu Tasya Humaira Azhara dengan NIM 190-1025-187. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Afni MPD. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak ya. Nah, anak-anak, apa yang kalian amati dari slide berikut ini? Kira-kira ada tumbuhan apa aja ya? Ya, betul sekali. Ada jagung dan juga ada padi. Nah, jagung sama padi ini kira-kira bermanfaat nggak ya bagi kehidupan manusia? Kalau bermanfaat, apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaatnya yang pertama yaitu menyediakan oksigen. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia sangat membutuhkan oksigen sebagai udara yang kita hirup, bukan? Tanpa adanya tumbuhan tersebut, manusia serta binatang akan kesulitan mendapatkan udara yang segar untuk dihirup dan juga untuk bernapas. Nah, yang kedua, sebagai sumber pangan. Tidak dapat dipungkiri, manfaat tumbuhan bagi manusia lainnya adalah sebagai sumber pangan atau makanan. Beberapa sajian lezat dan sehat berasal dari daun maupun tumbuhan itu sendiri. Tanpa tumbuhan, kita akan sulit makan karena semua karbon dalam protein, lemak, juga karbohidrat berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, sebagai obat. Selain dapat menghasilkan makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai obat. Beberapa tumbuhan dianggap mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan pada manusia. Salah satu contohnya adalah mencegah virus dengan bawang merah. Nah, yang keempat, mengatasi polusi udara. Berbagai kondisi, khususnya di kawasan industri dan perkotaan, banyak menghasilkan polusi yang kemudian dapat mencemarkan udara. Nah, dengan menanam tanaman atau tumbuhan di ruang terbuka, ternyata mampu loh membawa pengaruh baik, yaitu dapat menyerap dan mengurangi polutan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Nah, yang kelima, mencegah kekeringan. Selain dapat mencegah genangan air, manfaat utama tanaman adalah mencegah terjadinya kekeringan, terutama saat musim kemarau datang. Hal ini dikarenakan akar tanaman mampu menyerap air sehingga air dapat tertahan di bawah tanah. Nah, anak-anak, bagaimana jagung bisa berkembang biak? Ayo, jagung adalah salah satu tumbuhan yang berkembang secara generatif, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Bagaimana caranya? Tahukah anak-anak, jagung memiliki bunga? Bagaimanakah bentuk bunga jagungnya? Ya, seperti itulah bentuknya. Bunga jagung ini memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya loh. Nah, pada helai rambut tersebut terdapat benang sari. Ketika angin datang, maka benang sari akan terbawa angin dan menempel dengan putik yang terletak di bawah bunga jagung yang lainnya.
Ketika itu terjadilah pembuahan dan jadilah bakal jagung yang kemudian akan menjadi jagung. Nah, lalu bagaimana menghasilkan tumbuhan jagung barunya? Nah, dengan cara menanam biji jagung yang sudah kita ambil dari pohon yang lama dan terjadi hal yang sama, yaitu benang sari akan terbawa angin dan jatuh di putik pohon jagung lainnya yang menyebabkan pembuahan menghasilkan tumbuhan jagung. Apa itu berkembang biak dengan cara generatif? Apa saja contoh tumbuhannya? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada tumbuhan generatif yang mempunyai kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Tumbuhan tidak bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif kalau tidak memiliki alat kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan tersebut. Contoh tumbuhannya: bunga matahari, padi, bunga sepatu, jagung, dan bunga mawar. Apa saja bagian-bagian dalam bunga? Ada 10 bagian-bagian bunga. Yang pertama, kepala putik. Yang kedua, tangkai putik. Yang ketiga, tangkai sari. Yang keempat, mahkota bunga. Yang kelima, kelopak bunga. Yang keenam, biji. Yang ketujuh, bakal buah. Yang kedelapan, tangkai bunga. Yang kesembilan, serbuk sari. Dan yang kesepuluh, benang sari. Nah, tumbuhan berikut adalah singkong, bawang putih, kentang, dan pisang. Mereka semua adalah tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak bukan dengan kawin atau bahasa lainnya bertemunya putik dengan benang sari. Lalu apa sih manfaatnya bagi manusia? Yang pertama, di sini gue akan menjelaskan manfaat dari singkong. Singkong mempunyai manfaat yaitu mengandung karbo sebagai bahan pangan, dapat mencegah beberapa penyakit serius seperti kanker, mengandung vitamin A dan C, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bawang putih. Bawang putih mempunyai manfaat yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi kolesterol. Lalu yang ketiga di sini ada kentang. Kentang mempunyai manfaat yaitu mengandung karbo kompleks, membuat perut kenyang lebih lama, dan menyehatkan pencernaan. Lalu yang terakhir ada tumbuhan pisang. Pisang mempunyai manfaat yaitu kaya akan vitamin termasuk vitamin A di dalamnya, melancarkan metabolisme tubuh dan menyehatkan tulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu vegetatif? Kemudian ada yang tahu nggak tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan cara vegetatif? Jadi, berkembang biak dengan cara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Kemudian, perkembangbiak dengan cara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara alami dan yang kedua ada secara buatan. Selanjutnya yaitu vegetatif secara alami. Vegetatif secara alami dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tunas. Pengertian tunas adalah tumbuhan yang baru tumbuh. Contohnya adalah pisang. Yang kedua ada spora. Pengertian spora adalah alat perkembangbiakan yang terdiri atas satu sel atau beberapa sel dan ukurannya sangat halus. Contohnya yaitu lumut dan jamur. Yang ketiga ada umbi. Pengertian umbi adalah akar atau pangkal batang yang menjadi besar dan berisi. Umbi dibagi menjadi 3. Ada umbi akar, yang kedua umbi batang, dan yang ketiga umbi lapis. Contoh dari umbi yaitu kentang, wortel, ubi, dan terong. Yang keempat adalah rizoma. Pengertian rizoma yaitu batang yang menjalar ke bawah tanah, bentuknya seperti akar yang berbuku-buku. Contoh dari rizoma yaitu jahe dan kunyit. Yang kelima yaitu stolon atau geragi.
Pengertian stolon adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu stroberi. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan vegetatif buatan. Apa ya perbedaannya vegetatif buatan sama vegetatif alami itu? Kalau misalkan alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhannya itu secara alami, gitu ya. Tapi bukan secara perkawinan atau generatif ya. Kalau misalkan buatan itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Maksudnya manusia itu menolong tumbuhan tersebut untuk berkembang biak. Nah, bagaimana ya Bu cara-caranya? Nah, yang pertama itu ada stek. Stek itu bagaimana Bu? Stek itu adalah caranya itu memotong bagian dari tumbuhan tersebut, lalu ditanam. Nah, seperti itu. Nah, contohnya apa ya? Contohnya itu tanaman-tanaman hias dan juga tanaman-tanaman buah. Seperti apa? Seperti markisa, anggur, dan juga apel. Next, selanjutnya yang kedua itu adalah mencangkok. Nah, mencangkok itu gimana ya Bu? Mencangkok itu caranya adalah batang dari tumbuhan tersebut itu kita kulitin sedikit-sedikit ya, kita kulitin. Jadi akan menjadi banyak ya, kayak serabut-serabut gitu ya. Lalu dibebat dengan sabut, dikasih sabut gitu ya. Terus baru dipendam ke dalam tanah. Ternyata mencangkok ini itu hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang dikotil atau berkeping dua. Pinter banget. Apa ya contoh tumbuhan berdikotil? Contohnya adalah seperti mangga dan jambu. Pinter banget. Yang ketiga itu adalah menyambung. Nah, menyambung itu gimana ya Bu? Menyambung itu ternyata cukup unik. Tujuan dari menyambung itu adalah bagaimana cara menciptakan hasil buah yang berbeda, yang unggul gitu ya. Nah, contohnya ini di sini adalah tomat yang biasa saja dengan tomat yang unggul. Para petani biasanya bereksperimen bagaimana ya menghasilkan tomat-tomat jenis baru. Nah, ini biasanya dengan cara menyambung. Jadi batang dari tomat yang biasa saja ini disambungkan dengan batang dari tomat yang unggul gitu. Jadi disatukan. Jadi disambungkan antara satu batang tanaman lain dengan batang tanaman lain. Yang keempat yaitu merunduk. Nah, merunduk ini cukup unik karena merunduk ini adalah cara berkembang biak yang tinggal dirundukkan saja gitu. Nah, contohnya ini adalah dari daun sirih. Nah, daun sirih ini kan dia menjalar ya. Misalkan di pot sini itu udah ada akar-akarnya gitu ya, akar-akarnya dari daun sirih. Nah, ini kan dia menjalar. Nah, jalarannya ini tuh tinggal ditanam, dirundukkan seperti itu ya. Nanti ada gambarnya di sini, dirundukkan, lalu diberi pupuk, nanti dia akan menjalar lagi lebih banyak. Jadi unik sekali. Contohnya adalah daun sirih. Next, slide selanjutnya adalah kita mau membahas tumbuhan apa saja ya yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu apa ya Bu? Karbohidrat itu adalah zat yang dibutuhkan atau zat pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Sebenarnya protein, vitamin, karbohidrat, zat besi dan sebagainya itu memang dibutuhkan ya dalam tubuh manusia. Tapi yang paling pokok itu adalah karbohidrat. Contohnya apa ya? Contohnya adalah beras yang kalian makan atau nasi yang kalian makan itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, sekarang nasi itu dari mana ya? Dari tumbuhan padi. Selain nasi, ternyata ada tumbuhan-tumbuhan lain nih yang mengandung karbohidrat gitu. Seperti singkong, kentang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah tumbuhan yang mengandung protein. Nah, tumbuhan yang mengandung protein itu biasanya tumbuhan kacang-kacangan. Nah, yang siapa nih yang pernah makan kacang merah, kacang hijau, kacang almond, atau kacang mede? Nah, itu kacang-kacangan itu adalah tinggi akan protein. Nah, selanjutnya itu adalah vitamin. Vitamin ini bisa ditemukan di semua makanan ya biasanya ya, baik tumbuhan, baik buah gitu ya, maupun dengan baik daging, ikan dan sebagainya gitu ya. Ada vitamin-vitaminnya. Tapi kalau membahas dengan tumbuhan itu tak lepas dari vitamin ya. Buah-buahan juga termasuk ya.
Salah satunya apa? Salah satunya tomat. Tomat itu banyak sekali mengandung vitamin A. Terus wortel, vitamin A. Lalu jangan salah ya, tanaman cabai itu mengandung vitamin C yang tinggi loh ternyata. Gitu. Keren banget dong ya. Dan banyak dari tumbuhan-tumbuhan lain yang mengandung banyak sekali vitamin. Setelah kita membahas materi tadi, sekarang kita lanjutkan ke kuisnya ya anak-anak. Pertama, klik saja kuisnya. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu masukkan kode kuis 539193. 539193. Klik gabung. Klik mulai. Selanjutnya akan tampil soal-soalnya. Soal pertama, klik saja jawaban yang kalian inginkan. Jika benar akan muncul tulisan benar, jika salah akan muncul tulisan salah. Soal selanjutnya tinggal kalian klik lagi. Klik. Klik. Kalian juga dapat melihat berapa soal yang kalian kerjakan dengan benar. Ini dia kuisnya anak-anak, silakan mencoba. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Eits, jika masih ada yang bingung, bisa kita diskusikan di WA Group ya. Terima kasih kepada Ibu Nur Afni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta terima kasih kepada Ibu Ika Yatri MPD selaku Kaprodi PGSD. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.